Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, hormati serta doakan guru kita semuanya, ketua yayasan, pembina pondok dan pembina pondok pesantren Ad-Durun Nafis Nahdlatul Watan, ayahanda al-muhtaram Tuan Guru Haji Adil rahmatullah, atalallahu umrahu fi sihhatin wa afiyah wa hafizahullahu ta'ala minal makruhat. Amin, Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati, muliakan, doakan juga semua dewan asatiz, ustazat, dewan guru tanpa terkecuali, hadir atau gaib. Mudah-mudahan diberikan umur panjang, sehat walafiah fi ta'atillahi wa rasulih. Mudah-mudahan kita sebagai tulab talibat mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang barakah, dan mudah-mudahan kita semuanya tanpa terkecuali selalu mendapatkan nikmat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya dengan dua nikmat tadi bisa mengamalkan segala kebaikan, segala kebajikan yang telah kita pelajari dan yang telah kita ketahui. Sebagaimana di dalam kitab Minhajul Muta'allim, karya daripada Hujjatul Islam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nabi bahasa Imam Ghazali hairan sida sak kawih masker ndek corona ya, parah pruan sida timbak batuk-batuk sehat kan. Nabi bahasa Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Muta'allim, lam yaradan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liman alima wa fahima kaman la ya'lamu wa la yafhamu. Nabi besar Muhammad tidak akan pernah ridha terhadap umatnya yang sudah mengetahui tentang kebagusan, sudah paham tentang suatu kebagusan, sudah dia belajar soalnya kan, pondok pesantren ngaji kelemak tetap, berapa kebajikan kita sudah ketahui, berapa kebaikan sudah kita ketahui dan kita pahami, namun kamal la ya'lamu wa la yafhamu, tapi praktik keseharian kita seperti orang bodoh, yaitu seperti orang tidak tahu, seperti orang tidak paham. Nah, jika kita seperti itu, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ridha baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau Nabi tidak ridha kepada kita, berarti kita tidak akan mendapatkan syafaatnya, karena kita mengamalkan kebajikan, kebaikan yang sudah kita ketahui dan pahami. Itu tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya tondek. Makanya ulama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab beliau Al-Hikamul Haddadiyah, la tasbutu da'awi bil aqwal hatta takuma hatta takuma bi isbatiha bayyinatun bil af'ali wal a'mal. Perkataan, sangkaan kita itu tidak diterima, perkataan kita itu tidak diterima, pengakuan kita tidak diterima kalau belum ada bayyinah, kalau belum ada bukti nyata dengan bil af'al wal a'mal, yaitu pekerjaan. Cinta itu butuh pengorbanan. Ya. Cinta itu butuh pengorbanan. Tidak bisa bilang saya cinta kamu, I love you forever in my life in this world. Tidak bisa. Ya, tidak bisa itu. Omong kosong namanya. Apalagi perempuan, adik-adik, dia cari kepastian, bukan cari omong kosong. Tidak begitu. Berembe sama ada. Tertundun deh. Ya, ada teman saya kemarin curhat. Kan begitu. Ada teman saya curhat, orangnya pacaran sudah 5 tahun. Ya, hatiku sudah hatinya adalah hatiku. Nah, kayak begitu. 5 tahun, tetapi itu masih da'awi, masih akwal, masih SMS-an, chat dan lain sebagainya. Poara wah dengan pada dan jadi panitia PHBI, perayaan Hari Besar Islam. Ya panjangan mesti didai terlaun. Ndek kolok mesti sok sebut. Ya. Padan tan jari panitia berayen yendah 5 tahun kaca sandek bude beray sandih berayen ne milu nendah. Tetapi tertarik di waktu medan acara. Ngonek-ngonek sabuya nunin po melek nak. Orang tuanya ndak, dia sendiri Ustadz ini ndak punya orang tua. Percis seperti saya. Tidak punya orang tua sama sekali. Modal nekat, bani, milih kuah uni. Postin foto nih kan, dia kirim sama saya, terus dia deskripsikan masalahnya. Ini kok kirim ini apa masalahnya? Kayak gitu. Po, sin cerita inilah namanya perempuan. Butuh kepastian, tidak butuh omong kosong. Lalu dekat ke acara PHBI, tutup selesai acara, lalu jog balen sanina no terus. Lalu lamar umile bini no, padahal dia wah jalin hubungan itu, ya kan? Itu kuat, ya namanya bukti itu. Timbang omong kosong. Sekarang hubungan kita dengan Nabi itu kan, hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang mengatakan saya cinta Nabi. Pernah tidak solat subuh 2 rakaat solat sunat? Tidak pernah. Solat sunatnya enggak pernah. Solat subuhnya juga tidak pernah soalnya. Ya. Wah sembahyang sunat salainan dia kuah, sembahyang wajib doang dia kuah. Berembet sembahyang sunat ini. Berarti cinta kita itu omong kosong. Kita tahu sunnah Nabi ini. Kita tahu solat itu wajib. Kita tahu mengerjakan solat itu di awal waktu lebih afdal. Kita tahu solat itu diajarkan Nabi dengan cara berjamaah, tapi kita tidak mengetahui. Terus kita berkoar-koar cinta Nabi. Nonsen, omong kosong. Kata orang Arab, omong kosong, kalam fadhi. Kalam fadhi. Kita orang Arab. Perlu ada pengorbanan. Maka wajarlah Nabi tidak ridha. Maka orang tidak ridha tidak akan pernah bersama Nabi. Kalau Nabi tidak ridha tidak akan pernah bersamanya. Itu sebabnya ada ceritanya juga ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kelebihan kitab Riyadhus Shalihin itu semuanya adalah hadisnya yang ada di dalam fihi al-ahaditsus sahihah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu semuanya hadis sahih. Itu bedanya dengan kitab Bulughul Maram. Kalau kitab Bulughul Maram masih ada hassanahu al-hakim, barah dha'afahu, begitu. Tapi kalau Riyadhus Shalihin fihi al-ahaditsus sahihah, hadis sahih lengkap semuanya ada di kitab Riyadhus Shalihin.
Nah, di sana ada cerita. Ada cerita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nantang Nabi. Nantangnya pertanyaan, bukan nantang berjagoran. Kan? Ya Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, pira dia kiamat tunin. Dinarak dengan Nabi Adam sampai nani dan petak kiamat, piran kiamat. Sering kiamat dengan nih. Mundite jak mati doang takut lagi kiamat. Gempa doang takut. Munne jak si hebat. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Piran kiamat, lalah nganteh. Berjawab Nabi SAW, ma a'dadta laha. Apa je persiapan pembani petak jelo kiamat, pemirle aru boya kiamat. Apa je persiapan, cukup ke bekal. Marah bahasa Nabi li hadis lain, ya Abadar jaddid as-safinah fa innal bahra amiq. Abu Zar, perbarui, perbagus perahumu karena laut itu sangat dalam dan luas. Artinya badan kita ini ibarat perahu. Sahnan. Badan kita ini ibarat perahu. Di mana dia akan perahu badan kita ini akan akan berlayar nanti di akhirat tubuh kita ini akan berlayar, gitu ya. Makanya perbaharui perahu kita dari sekarang supaya nanti kalau berlayar di akhirat selamat. Selamat. Itulah bekal kan? Itulah bekal. Maka Nabi nanya, apa bekal kamu kok kamu cari kiamat? Maka dia jawab orang itu, hubballahi. Ay ahabbu hubballahi. Hubballahi wa rasulihi. Coba, hubballahi wa rasulihi. Bekal saya untuk menghadapi kiamat itu cuma satu. Apa dia? Cinta Allah, cinta Nabi. Maka Nabi mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan dikumpulkan besok di hari kiamat bersama orang yang dicintainya di dunia. Makanya walaupun sedikit amaliyah kita cinta Nabi, orang itu surganya tinggi. Kenapa? Karena dia berada di surganya Nabi. Ya kan? Modal cinta. Maka Anda, adik-adik, pelihara hatinya, jangan kotori hatinya untuk mencintai sembarang orang. Ya? Ndak sok sak pame SMS langsung memilih. Kan begitu. Ndak promosi ini anak ya. Jangan kotori hati kalian dengan perasaan cinta, dengan mengisinya dengan cinta, rasa cinta kepada orang yang sembarangan, yang tidak bagus akhlaknya, karena mau tidak mau kalian akan dikumpulkan bersamanya. Sida pacum sembahyang tahajud, rajin baca Quran, lagu enggak-enggak ale foto balim Ronaldo, Messi. Amun ulama bapak Maulana Syekh, potun bapak Maulana Syekh, foto ayahanda dek bekewaan. Dek kunin. Namun Ronaldo je lalun meli. Balap-balap risar paran. Rossi lalun boya. Foto pokok sak kulun. Arak separuh mama je golen dah. Deman boya foto sak kontek-kontek iman. Kenapa? Karena ia pun main imajinasi kunin. Hayalan. Arak manusia menonton arakan. Ya? Dengan begitu, hati-hati. Mau mama demen main bola. Timak merajin sembahyang. Rajin puasa, rajin baca Quran. Lagu lamum kangen dengan kafir, isim kangen, berarti Anda dikumpulkan bersama orang kafir. Segera Pak Ustadz, kan hadis Nabi. Al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Maka hati-hati. Bagaimana cara hati-hati itu? Inilah fungsi belajar. Itu bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita bisa bersikap hati-hati di dalam hidup ini secara umum. Isra dan Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Isra adik-adik adalah bisa kita maknai hubungan horizontal. Kenapa? Karena peristiwa Isra itu mendatar. Mendatar. Berarti bisa kita maknai secara luas, secara universal, bahwasanya makna daripada Isra itu bagi kita adalah hubungan sosial, hubungan horizontal. Mari kita perbaiki diri, mari kita rubah diri bagaimana Nabi Isra pindah dari haram ke Masjidil Aqsa. Maka mari kita pindahkan diri kita dari akhlak-akhlak, perkataan-perkataan, sikap-sikap yang tidak baik menjadi sikap perkataan yang baik, yang berkaitan dengan manusia, hubungan sosial. Mari kita perhatikan hubungan sosial. Di antaranya yang perlu kita perhatikan adalah apa? Tidak marah. Misalkan tidak cepat marah. Ini kan umum. Saya tersili manusia pada manusia. Ini sili jok nenek anda. Ini sili ojok nenek. Lagu barah contoh ya. Pada hakikat lagu nu jamur cilik manusia cilik nenek wah kanan. Itu bagi orang ngaji sufi. Setiap tersilik makhluk nenek semakin silik nenek. Lagu ini secara hubungan zahir saja kita lihat dulu. Sifat marah itu tidak akan pernah baik, tidak akan pernah benar. Baru boleh marah itu kalau emang itu satu-satunya jalan untuk merenovasi akhlak, merevolusi akhlak orang. Harus marah caranya, baru boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah memarahi sahabatnya lebih dari 40 hari. Itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang ini wataknya bisa berubah kecuali harus dengan cara seperti itu, dimarahi tidak disapa selama 40 hari. Marah itu adik-adik sebut dalam hadis Nabi SAW mengatakan la taghdab 3 kali. La taghdab ausini ya Rasulullah. Ya Rasulullah wasiat kemah nasihat ke Nabi. Yunin datang sopo dengan singkat Nabi itu. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Dendek gedak, dendek gedak, dendek gedak. Dan Nabi itu mukasyafah kan? Nabi mukasyafah, tahu keadaan orang. Kalau ini minta nasihat, lain angkat nasihat Nabi bahasa Nabi. Tetap penyakit dengan si Nabi. Ya, tetap penyakit. Nah, dengan ini penyakit jelap gedak. Maka Nabi mengatakan, "Ausini ya Rasulullah." Wasiatan ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, "La taghdab, la taghdab, la taghdab." Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ponolik wah juga gubuk dengan ini. Gubukan. Ternyata di sana dia ini suku, ketua suku. Ada cekcok antara suku dia dengan suku orang lain. Gedakan dengannya kan, lamun dia tahan gedakan, besi ya noh selapu gobok A, gobok B. Lagu setiap nek mele kerahan suku nek mele serang suku no, ingat nih bahasa Nabi, la taghdab, jangan kamu marah. Burung besi ya, kamu no. Itulah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisyur'ah. Bukan dikatakan orang kuat itu adalah orang yang sur'ah, berani bertarung, orang yang kuat dalam bertarung jisim. Bukan itu orang kuat dalam ilmu agama. Tetapi wa innamasyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi yang namanya kuat, sejatinya yang namanya orang kuat itu adalah orang yang yamliku, memiliki nafsahu, dirinya, yaitu bisa melawan, bisa mengatur dirinya indal ghadab, ketika dia marah. Ini sulitnya di sini. Karena manusia senama jadi manusia, sifat marah itu pasti ada di badan kita. Kita bawa, kita memiliki sifat, masing-masing memiliki sifat marah. Dan ketika itu yang muncul di watak kita, pada diri kita,
lalu kita tidak bisa memahami mengatur sikap marahnya kita itu, maka yakin tidak akan pernah perbuatan baik yang akan terjadi yang disponsori oleh sifat marah. Kami sebabnya pandai-pandai mengatur marah. Marah sida bersiap kecebatun kembeen gedak bejulu, ya kan? Tetapi yamliku nafsah. Ketika kamu marah, maka atur dirimu. Dengan cara apa? Dengan ilmu. Ternyata marah itu tidak baik. Jadi tahan diri tekan meno. Yang kedua, ada yang singkat-singkat. Yang kedua, bakti kepada guru, bakti kepada orang tua, bakti kepada mertua. Bagi yang sudah nikah, nah, ini kan bagi yang sudah nikah, bakti kepada orang tua, guru, mertua. Ini namanya perhatikan hubungan horizontal. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Tuhanmu telah memutuskan bahwasanya kamu jangan menyembah siapa-siapa. Jangan kamu menyembah siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan kamu wajib hukumnya berbakti kepada orang tua. Yang namanya ihsan di dalam kitab tafsir adik-adik adalah melampaui dari kebutuhan wajib. Kita memenuhi, kita taat memenuhi kebutuhan orang tua di batas kewajiban. Itu baru dikatakan ihsan. Misalnya nih oleh dengan tawam orah menaen, itu melebihi daripada kewajiban semestinya sebagai anak. Dia ketahuan kan berbaret tegal naen dengan toa tu. Denuah besuruh. Denuah besuruh meh orah ke. Tiba-tiba tuh milih. Kita bersikap lebih dari kewajiban kita sebagai seorang anak pada orang tua baru dikatakan ihsan. Maka belum baik orang itu kalau hanya ibadah durhaka kepada orang tua. Belum dikatakan baik orang yang durhaka kepada guru. Belum dikatakan baik juga menantu yang menentang orang mertua. Kan begitu. Ya. Makanya syukur kalau menikah sama saya itu ya. Tahu bagaimana cara baktinya itu. Mana madah-madah ini. Begitu dia. Karena saya tahu kewajiban. Karena saya tahu kewajiban. Mana yang saya harus hormati, bakti orang tua, guru, mertua. Tinggal mertua saja yang belum kan. Tapi saya sudah punya bekal untuk bakti kepada mertua. Kan goal itu ya. Goal itu. Sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani mabtuhani minal jannah. Sai le waktu kelema bakti kepada orang tuanya, maka di pagi itu juga dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini babani mabtuhani, dua pintu surga dibukakan untuknya. Dibukakan untuk apa? Tuh disuruh masuk. Tapi kalau besok harinya durhaka, tutup lagi lah. Tutup lagi, besoknya lagi ya buka lagi. Kan itu bejorak mengkaca malaikat kan jarian. Bejorak taran ce malaikat, jelone bakti terbuka lawang surga. Ditman mati dia tahu tama. Sementara mati malik jole mak durhaka tutup malik. Kembek tutup durhaka dengan no. Tutup mano dah malaikat. Ya ran dengan main kaleng kaca malaikat ran ya. Itu kelebihannya. Jadinya jangan seperti itu, pelihara bakti kita kepada tiga orang tadi. Selanjutnya dalam hadis Nabi SAW, min abarril bir silatur rajuli wudda abih. Kebaikan yang paling baik yang diperbuat oleh seorang anak kepada orang tuanya adalah ketika orang tuanya meninggal dunia, namun anak ini menyambung kasih sayang hubungan pertemanan orang tuanya. Nah, ia jarang nih. Lamun mati dengan toak tu. Angkat sandit man mati dulu. Harus ketahui saya geng-geng partner hidup dengan toak tu.
Sai teman hidup pun harus ketahuan. Mun mate dengan tawa atane, gim dengan tawa te, itu no lanjutan ruan hubungan dengan tawa kan jebatur. Menurut adahan. Iya kan hadis Nabi ne, inna min abarril min, tidak ada innanya, min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abih. Kebaikan yang baik, yang paling baik yang dikerjakan oleh orang anak kepada orang tuanya adalah seorang anak melanjutkan hubungan pertemanan orang tuanya. Itu tanda bakti pada orang tua, melanjutkan pertemanan orang tua kita, ya. Selanjutnya, ya wah cukup bakti orang tua, ya, hubungan horizontal, perbaiki, isra, rubah. Orang anak-anak dulu, adik-adik dulu ndak bakti, sekarang berbakti. Dan syukur kalian punya orang tua. Walaupun anda bodoh, punya orang tua itu ada kesempatan, peluang untuk menjadi orang sukses itu banyak. Walaupun IQ kalian down, ya, IQ kalian di bawah rata-rata, tetapi kalian punya orang tua, anda ada peluang terbesar untuk menjadi orang sukses. Gimana caranya? Cukup bakti. Setiap pergi sekolah minta doa seperti Bapak Maulana Syekh. Bapak, karena kesuksesan itu adik-adik bukan digapai dengan kepintaran, tetapi dengan keberkahan. Orang menjadi sukses dunia akhirat itu bukan dengan pintar. Kenapa? Karena berapa banyak pengangguran. Dulunya orang nganggur, dulunya waktu dia sekolah orangnya juara 1, orangnya cum laude. Orangnya cum laude waktu kuliah, kemelat kan? Tetapi dia hanya mengandalkan kepintaran, IQ-nya di atas rata-rata, keberkahan tidak pernah diperhatikan. Orang tua tidak dihiraukan, tidak peduli, gurunya juga tidak peduli, tidak hormati pada orang tuanya, pintar dia, berkah tidak ada, melarat dunia akhirat. Ya enggak? Maka sukses, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hasanatain ad-dunya wal akhirah. Kebahagiaan dunia akhirat itu dikapai dengan keberkahan, ya, bukan dengan kepintaran. Iya ongkah ngaji. Mudah-mudahan kita menjadi orang sukses. Amin amin. Allahumma amin. Jazakumullahu khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah jama'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ij'alna ببركة الصلاة على نبينا الأعظم سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من عبادك الفائزين والمفلحين ومن عبادك الشاكرين والصابرين ومن عبادك التوابين والمتطهرين ومن عبادك الراضين والمرضيين ومن حوضه يا الله من الواردين الشاربين وبسنته وطاعته من العاملين ولا تحل بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميمونا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا حسنا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا من شقيا أو محروما أو مطرودا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Jazakumullah khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.